harta, sehat, pangkat. Mungkin seseorang takut miskin, takut sakit, seorang takut hilang jabatan. Jadi rasa menginginkan semua itu kekal, ia adalah menjadi tanda kalau kita belum menjumpai Allah. Sebab yang kita harapkan kekal, pada hakikatnya tak ada yang kekal. Jangankan apa yang kita inginkan sehat, kita pun tak kekal. Yang kekal satu saja, Al-Baqi subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharapkan kekalnya sesuatu yang tidak kekal, lebih lagi pada diri kita yang memang tidak kekal, so kita belum jumpa yang maha kekal subhanahu wa ta'ala. Ada bahagian yang pertama, rasa ingin kekalnya selain daripada Allah pada diri kamu. Itu adalah tanda kamu belum menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada, apa yang dimiliki, bila diambil, ia tetap merasa memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak ada, ketika diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berubah pun juga keadaannya dalam memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mendapati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, keadaan dia tetap maintain, stable, dalam keadaan dia punya atau tak punya, dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah, ia tidak berubah. Rasa kamu tidak selesa, rasa kamu susah bila kehilangan selain dari Allah. Sehat, hilang sehat, hilang harta, hilang pangkat, hilang anak, hilang pasangan, hilang apa saja al-mahbubat yang kita senangi dalam keduniaan, atau hilang ingatan, lupa, lepas eksiden yang dulunya hafal Quran lupa, yang dulu banyak hafal hadis lupa, atau hilang ahwal, keadaan makamnya itu hilang disebabkan hal-hal yang berlaku. Selagi mana dia masih melihat kekalnya Allah pada dirinya, maka dia tetap memiliki semuanya. Tapi kalau dia kehilangan Allah, maka dia kehilangan semuanya, walaupun nampaknya memiliki segalanya. Wastihashuka, rasa kamu tidak selesa ketika kehilangan selain dari Allah, hilang pangkat, hilang harta, hilang makam, hilang ilmu, hilang apapun juga, dan kamu rasa tidak selesa, tidak nyaman, itu tanda kalau kamu belum sampai lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dilihat hubungan manusia dengan Allah, kedekatannya bila dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam menyikapi nikmat atau menyikapi musibah, dalam berhadapan sesuatu yang ia senang atau yang ia tak senang. Akan dilihat kedekatannya dia dengan Allah. Orang yang hanya fokusnya kepada keduniaan dan atau apa yang diinginkan, baik hal dunia atau hal akhirat, fokusnya kepada itu sahaja, fokusnya kepada nikmat sahaja. Saya mau sehat, saya mau sembuh, saya mau ilmu, saya mau harta, saya mau duit, saya mau bahagia. Antara keinginan-keinginan itu yang baik-baiklah. Bila fokusnya kepada keinginan dan tidak mahu kehilangan apa yang diinginkan, pada hakikatnya dia kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ia inginkan, yaitu kehilangan dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapati Allah, tak perlu lagi untuk mengatakan, ya Allah saya mau sehat, ya Allah saya mau sembuh, ya Allah saya mau pangkat, ya Allah saya mau keluarga bahagia, ya Allah saya mau. Sudah mendapati Allah subhanahu wa ta'ala, katanya
Ini kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan pada alat pelempar oleh tentera-tenteranya Namrud. Tinggal dilempar sahaja. Jibril datang alaihissalam. Ditanya, ya Ibrahim, alaka hajah? Ibrahim, engkau ada hajat pada aku? Nak ditolong, nak diangkat Nabi Ibrahim daripada ikatannya supaya selamat daripada dilempar. Nak dipadamkan itu api Namrud. Atau nak, walhasil, ini tawaran daripada malaikat. Alaka hajah? Nabi Ibrahim menjawab, ilmuhu bihali yughni an su'ali, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau wahai Jibril, aku tak perlu apa-apa bantuan dan pertolongan. Ayo, engkau diikat, engkau dilempar dalam api. Kalau kepada engkau, aku tak perlu. Adapun kepada Allah, cukup bagi aku pengetahuan Allah terhadap diri aku saat ini daripada permintaan aku kepada Dia saat ini. Ini bagi aku, Allah sudah tahu keadaanku. Terpulang kepada Dia. Nak lemparkan aku untuk terbakar, aku dapati Dia. Nak diselamatkan daripada api ini, aku pun dapat Dia. Terpulang kepada Dia untuk menyelamatkan. Yang itu menjadi keinginan setiap orang untuk selamat, ataupun ingin dibakar dengan api, yang itu dihindari oleh semua orang untuk dibakar oleh api. Bagi Nabi Ibrahim, selamat atau dibakar tak menjadi satu kerisauan bagi dia. Yang penting bagi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini hal mungkin agak pelik sikit, macam mana ini? Ya, supaya kita tahu level iman masing-masing sampai di mana. Kalau tidak, bagaimana diceritakan semua itu dalam Al-Quranul Karim, kalau bukan untuk menjadi ukuran kepada kita sejauh mana iman ini sudah banyak terhakis disebabkan ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada berkenaan dengan walhada Imam Al-Haddan qal qad kafaini al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari fa li hadha syirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sar fakhri dhimna faqri wa tirari. Cukup bagi saya pengetahuan Allah terhadap saya. Saya berdoa bukan karena apa-apa, nak tunjuk saja saya miskin. Dikasih tak dikasih tak berubah. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih alhamdulillah. Sebab bagi saya tahu saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih atau tidak, dia lebih tahu. Dia tak goyang imannya ketika tak dikasih, dan tidak berlebih-lebihan ketika dikasih. Bagi beliau sama, ini level keimanan seseorang ketika diberi atau tidak diberi. Bagi mereka, kalau diberi nampak pada sifat Allah Al-Mu'ti. Kalau tidak diberi nampak sifat Allah Al-Mani' yang maha menghalang. Jadi pada keduanya, diberi atau tidak, nampak sifatnya Allah Al-Mu'ti yang maha memberi. Dan kalau tidak diberi, Al-Mani' yang maha menahan pemberian. Sehingga dengan demikian dia sentiasa menyaksikan Allah pada apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan. Sehingga bagi dia dalam keadaan senang ada Allah, dalam keadaan susah pun juga ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Razaqanallahu ma'iyyatahu. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Barang siapa bersama dengan Allah, dia akan mendapati segala apa yang diinginkan. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-gala apa yang diinginkan.